Tema perenungan kita pada saat ini ialah dirintikan Roh Kudus. Shalom, salam sehat di dalam Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa menikmati kehidupan yang layak daripada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Dimuliakan namamu ya Allah, pemilik hidup kami, yang senantiasa memberikan kami kehidupan bahkan berkat di dalam dunia ini. Ya Bapa dalam sorga, pada saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi hamba-Mu, sehingga dimampukan untuk memberitakan firman. Bahkan Engkau pula yang akan memampukan kami untuk melakukan firman kebenaran-Mu dalam dunia karunia-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami dan dengarkan doa kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini dari Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dan 6 ayat 8. Pada lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini ialah dirintikan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita bertindak berlawanan dengan kata hati. Kadang kita ingin melakukan kebaikan yang timbul dalam hati, namun nyatanya kita tidak bisa melakukannya, terasa berat untuk melakukannya. Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan semua ini? Mengapa setiap kali kita berniat melakukan kebaikan, tapi terkadang kita tidak berdaya untuk melakukan kebaikan? What happened? What's wrong? Ada apa? Hari ini kita akan mencoba menemukan jawabannya melalui firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, begitupun sebaliknya. Kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari keinginan daging, tidak terlepas dari perbuatan daging. Karena dunia ini adalah ladang berbuahnya keinginan daging dan perbuatan daging. Dalam perjalanan kehidupan kita, hal inilah yang hendak kita lakukan, yaitu menuruti keinginan roh dalam hidup kita, dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya? Jawabannya simpel saja, dengan melakukan apa yang bertentangan dengan keinginan daging, yaitu melakukan keinginan roh. Melakukan keinginan roh. Hidup oleh roh berarti kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Namun, bagaimana supaya kita hidup oleh Roh Kudus? Dalam diri kita, sadar atau tidak sadar, sebenarnya sudah terdapat Roh Kudus. Seperti halnya ketika kita ingin berbagi, namun ada keraguan-raguan. Nah, keinginan berbagi ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya kita untuk hidup berdasarkan keinginan roh. Perasaan yang sedikit tidak enak itu adalah gelitikan Roh Kudus yang kita pendam dalam hati kita. Namun pada akhirnya, apa kata Roh Kudus, tidak kita lakukan karena keinginan daging lebih kuat dari dalam diri kita berupa keraguan-raguan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa yang ditabur itu yang dituai. Dalam pasal 6 ayat 8, menabur dalam daging artinya menuai kebinasaan dari daging dan kita tidak dapat apa-apa. Tidak ada untungnya. Sementara menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita. Hidup oleh roh atau hidup dalam kedagingan. Pilihan untuk terus berjuang dalam menempuh pendidikan yang dipimpin oleh roh pasti akan terbayarkan dengan hasil yang terbaik.
Jika kita hendak dipimpin oleh Roh, berdoalah senantiasa agar Roh Tuhan selalu menghidupi jiwa kita, ditambah dengan membaca firman dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Dijamin manjur cuy. Mendekati hari keturunan Roh Kudus, mari kita menghayati betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika Dia terangkat ke sorga, bukan berarti Dia meninggalkan kita. Saudara-saudara, Yesus tetap ada di sisi kita. Dia menurunkan Roh Kudus-Nya untuk menemani kita menjalani kehidupan ini. Dan Yesus memberkati kita. Haleluya.